Sahabat Shalom, apa kabar? Oke. Sudah siap dengar firman? Amin. Haleluya. Haleluya. Baik, karena saudara sudah siap dengar firman, ya, tema hari ini adalah hati yang keras. Ya, hati yang keras maksudnya mendengarkan kebenaran namun tetap tuli. Dengar berarti tuli, melihat berarti buta. Ya, haleluya. Ya, karena ini realita, saudara. Ya, ini realita. Sudah berapa lama jadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita jadi orang percaya? Sudah berapa lama saya mengembalakan, saudara? Kan begitu. Ya. Saudara yang menilai, bukan saya. Ya kan? Adakah perubahan dalam diri? Gak usah lihat orang lain. Itu aja dulu kunci. Kan begitu. Nah, itu yang paling penting. Jangan sampai kita jadi orang percaya, apalagi kita sudah menyembah nama kudus, nama Bapa Yahweh, lalu makin labuh, makin nesek perubahan, malah makin menggila. Ya kan? Memang saudara tidak, bagi saya sudah tidak asing lagi untuk hal yang demikian, karena memang sudah tercatat dalam kitab suci. Iya kan? Dikatakan di mana orang-orang akan semakin makin macam-macam, makin keras kepala, makin kasih menjadi dingin, iya kan? Dan makin menjauh dari agama. Itu kan sudah ada di dalam kitab suci, semuanya sudah tercatat. Cuman kan tidak semuanya seperti itu. Nah, harapan saya, kita yang tersisa, yang dikategorikan kita dipilih, ditetapkan, ayo dong berusaha. Amin. Karena memang biasa manusia jatuh bangun, itu biasa. Tapi kalau sudah kayak lagu dangdut, jatuh bangun terus, kisah dan isi perubahan sama sekali, makanya selalu saya sampaikan, apakah itu masih dikategorikan oleh manusia? Iya kan? Masih dikategorikan manusia. Iya kan? Anjing saja, binatang saja, kalau kita ajar pintar, betul? Kok manusia yang punya otak cerdas kok nggak pintar-pintar, kan gitu, saudara? Ya, jadi harapan saya lewat pujian tadi, seberapapun kita yang hadir, ya, bahkan yang menyaksikan YouTube ini, dengan lagu tadi, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami sesuai dengan firman-Mu. Bahkan firman hari ini yang akan disampaikan betul-betul berubah. Waktunya sudah sangat dekat, saudara. Ya, amin. Waktu kedatangan Bapa Yahweh sudah semakin dekat. Terkadang ketika kita sampaikan hal-hal yang menyangkut kebenaran, semakin kita poda, semakin dilanggar. Kan begitu, saudara. Semakin kita bilang kedatangan kedatangan Elohim semakin dekat, mereka semakin jauh, saudara. Semakin gak percaya. Iya kan? Semakin kita katakan tentang agenda 2030, tentang berbagai hal yang terjadi sesuai dengan kitab suci juga digenapi dalam Matius 24, bahkan Wahyu 13, semakin tidak percaya, saudara. Ya, memang secara logika dalam hal ini membingungkan. Iya kan? Dan ini realita, bukan hanya terjadi dengan orang Kristen. Udahlah, orang Kristen di luar sana nggak usah kita sebut. Penyembah-penyembah Bapa Yahweh. Ya, bukan cuma kita di sini, hampir seluruhnya yang saya perhatikan, saudara. Ya, bukan saya katakan saya sudah sempurna 100%, tidak. Tetapi mau belajar, saudara. Ada kerendahan hati di dalamnya. Ya, jadi biarlah pada hari ini betul-betul mengubahkan kita. Amin. Jangan firman itu masuk kanan keluar kiri.
Ya alangkah baiknya masuk kanan, terserah mau masuk lewat kanan atau lewat kiri, yang penting nyangkut di hati dan dikelola di pikiran, saudara. Ya, haleluya. Jadi sebagai pendahuluan, saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, firman Elohim dalam kitab suci dalam beberapa pasal itu dikatakan, yang bertelinga hendaklah mendengar. Amin. Kita masih lengkap, betul? Masih punya telinga kiri kanan dan masih belum tuli, betul? Iya. Berbahagialah saudara yang memiliki telinga masih lengkap dan belum tuli. Ya, jadi hari ini dengarlah, perhatikanlah dengan seksama tentang suara kebenaran yang akan saya sampaikan. Ya. Dengarkan, perhatikan. Firman Elohim berkata dalam Ibrani 3 ayat 15. Hari ini jika kamu mendengar suaranya, dikatakan jangan keraskan hatimu. Amin. Ya. Sekali lagi Ibrani 3 ayat 15. Hari ini jika kamu mendengar suaranya, suara kebenaran, firman Elohim. Ya, udah berapa kali ada suara nubuatan langsung keluar, tapi kadang-kadang saudara nggak ngeh. Itu jarang-jarang loh saudara. Ya, tapi paling banyak adalah suara kebenaran lewat firman. Dia katakan apa? Jangan keraskan hati. Ya, nah ini yang hari ini firman ini yang akan kita bahas. Ya, harapan saya lewat kebenaran hari ini saudara betul-betul berubah. Amin. Jadi tidak perlu lagi saya harus ngomong, hey bro, hey sis, iya kan? Hey jemaat Elohim, ingatlah akan istilah. Nggak perlu kayak gitu lagi, iya kan? Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, firman ini saya nggak ngerti, tapi ya itulah, lagi-lagi Bapak Yahweh masih sayang, ya, karena Bapak Yahweh mau kasih firman ini, ya, untuk saudara dan saya juga, ya. Jadi haleluya, firman hari ini loh ya, bukan nanti, bukan besok, tapi hari ini, ya. Jadi hari ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Bapak Yahweh, ya, untuk saudara dan saya untuk tidak mengeraskan hati. Ya, haleluya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, berkali-kali kesempatan yang sudah diberikan oleh Bapak Yahweh, akan tetapi banyak orang Kristen, banyak orang Nasrani, ya, yang mendengarkan kebenaran firman setiap minggu. Dulunya kita masih di ayunan, bahkan kita sudah ada di perintah Bapak Yahweh dalam hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, setiap Sabat kita mendengarkan firman, dan saya percaya kalau orang memperhatikan kebenaran firman, pasti dia tahu, amin. Tahu. Gak mungkin gak tahu saudara, kecuali ya mohon maaf SDM-nya terbelakang, IQ-nya lemah. Ya, karena ya cuma datang, duduk, pulang, ditanya apa nggak tahu. Ya, kan ada juga yang seperti itu saudara ya. Tapi saya percaya kita adalah orang-orang IQ-nya rata-rata. Ya, kita termasuk orang-orang yang cerdas, amin. Jadi nggak mungkin saudara kayak hari ini saudara dengar, nggak mungkin nggak masuk gitu loh. Dan nggak mungkin saudara nggak paham, betul? Saya percaya saudara paham. Cuma yang menjadi persoalan apa? Ya, ketika firman disampaikan, kebenaran disampaikan, menurut saudara tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan saudara, saudara tutup hati. Betul? Saudara menutup hati, menutup akan kebenaran yang sudah disampaikan. Ya, paham ya? Maka dari situlah saudara Bapak Ibu yang terkasih, firman itu mentah. Makanya tidak bertumbuh. Kalau ditanya tahu.
Tapi oleh karena firman yang menegur, firman yang menasihati tidak sesuai, dia tidak mau terima, dia tutup hati. Makanya dia nggak bertumbuh. Tapi kalau ditanya dia tahu firman, betul? Iya. Ya, mereka mendengar. Karena tadi saya katakan masih punya telinga lengkap, masih belum tuli, iya kan? Tetapi tidak mau taat. Ya, mereka mendengar tapi tidak mau taat. Ya, mereka tahu tetapi tidak mau berubah. Iya kan? Kalau ditanya tahu. Iya kan? Tapi nggak mau tahu dan nggak mau berubah. Karena menutup hati. Nah, itulah yang disebut dengan hati yang keras. Haleluya. Ayo saudara. Ya. Hati yang keras bukanlah hati yang tidak pernah mendengar firman. Ya, saya tegaskan sekali lagi, saya sampaikan untuk kita. Hati yang keras bukanlah hati yang tidak pernah mendengar firman, melainkan hati yang sudah mendengarkan firman, akan tetapi dia tolak. Betul? Karena habis keluar dari ibadah meluka. Apa itu Om Pipi itu? Nah itu. Karena menolak firman. Kok marah ke saya? Marah dong ke Tuhan. Iya kan? Saya hanya hamba Elohim yang menyampaikan kebenaran. Inilah suara kebenaran. Dari zaman ayunan pun begitu, saudara. Saya sudah keras menyampaikan kebenaran. Ada berapa banyak jemaat yang keluar dari pintu ngomel. Saya tahu itu. Bahkan sudah menyembah Bapak Yahweh pun keluar dari pintu ngomel. Sampai di rumah ngomel. Nah coba. Haleluya. Emangnya gua pikir. Saya selalu katakan saya bukanlah gembala yang senantiasa meninak bobokan saudara dengan gembala-gembala yang lain. Kan begitu saudara. Ya, dan memang saya sudah terkenal di Nangakayan rupanya. Mendengar dari banyak orang yang ngomong, saya gembala Om Vicky, gembala yang keras. Orang lemah lembut kayak gini kok keras. Kan begitu saudara. Ya, haleluya. Bukan keras, tegas. Ngapain kita jadi orang percaya, jadi orang Kristen, lalu seenaknya? Ya firman yang disukai itulah yang diambil, yang gak suka ya itu yang dilempar. Iya kan? Nah Anda lihatlah pertumbuhan agama sekarang. Memang banyak mereka bertumbuh, tapi dari segi karakter ada gak bertumbuh? Ada gak orang Kristen habis masuk gereja berjudi? Ada gak orang Kristen habis masuk gereja minum mabuk? Ada gak orang Kristen habis masuk gereja ngambil laki pangan, bini pangan? Kan begitu saudara. Ya, yang jadi terkenal jadi tren hari-hari ini pelakor, pembinor. Ya kan? Nangakayan kalau masuk infotainment nomor 1. Nomor 1 pelakor. Saya kalau nak duit saya undang infotainment datang ke Nangakayan. Dari ujung Nangakayan sampai ke ujung Nangakayan. Ya, dari Tanjung Kayan sampai ke darat sini. Bikin malu kan saudara, betul enggak? Itu kan dinamakan orang Kristen, itu kan dinamakan orang percaya. Kalau nyanyi, jadikan kami sama seperti Yesua. Emangnya Yesua begitu? Emangnya Yesua tukang judi? Emangnya Yesua tukang mabuk? Emangnya Yesua tukang narkoba? Emangnya Yesua tukang selingkuh? Gimana? Betul? Kan tidak. Emangnya Yesus tukang molet? Betul nggak? Nggak betul kan? Ah, makanya gereja cuma jadi tameng supaya dilihat orang, wih rajin ke gereja, kelakuan. Makanya saya katakan kemarin, ya jangan Anda bangga lihat orang yang berbahasa roh, jemaat yang mau macam-macam. Tapi keluar dari gereja, Babel yang keluar. Iya kan? Bahasa Babel yang keluar.
bahasa makian yang keluar, berasap-asap yang keluar. Iya kan? Tidak menentu akan hal itu, saudara. Ya, haleluya. Jadi saudara bisa dibayangkan, ya, ketika seseorang duduk di bangku gereja, mendengarkan firman setiap Sabat, ya kan? Bahkan hafal ayat-ayat kitab suci di luar kepala lagi, saudara. Ya kan? Akan tetapi hidupnya nggak pernah berubah. Antitesis. Ya kan? Ada juga begitu. Bukan jangankan jemaat, ya kan? Para pendeta gembala pun demikian kok. Dan dalam kitab suci pun sudah ada ahli-ahli Taurat, mereka tahu kebenaran di luar kepala malahan. Tapi apa? Mereka sendiri yang menyalibkan Yesus. Ya kan? Begitu, saudara. Ya, nah inilah yang saya katakan, sering saya katakan. Ya, firman hanya sampai di telinga. Iya kan? Gak masuk sampai di hati, saudara. Gak tersentuh sama sekali. Hanya rutinitas saja ke gereja. Iya kan? Itu yang saya katakan, saudara tidak taat namanya itu, setengah. Itulah istri Lot. Ya, haleluya. Ini yang dikatakan mendengar tetapi buta. Sebenarnya kaitannya kalau mendengar berarti tuli, saudara. Ya. Tapi bahasanya memang begitu, saudara. Kita tahu kebenaran tetapi buta. Kenapa dikatakan buta? Karena nggak bisa melihat, nggak bisa mempraktekkan, saudara. Seolah-olah tidak melihat. Ya, haleluya. Tahu kebenaran tapi menolak terus, menolak. Karena apa? Ego. Tidak mau dibentuk. Iya kan? Karena di dalam hati masih ada persaingan. Di dalam hati, ya apa ya? Masih pengen lebih gitu loh, saudara. Ya, tidak dapat menundukkan keinginan daging. Nah itu. Nah kemarin saya sudah bahas keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Nah ini yang menjadi gejolak untuk kita sebagai jemaat, pelayan Tuhan dan juga para gembala pendeta. Ya. Nah inilah yang dinamakan hati yang keras. Maka hari ini firman datang dengan teguran, saudara. Jadi hari ini adalah teguran untuk kita, saudara ya. Teguran di mana jangan keraskan hati. Kalau ditegur dengar, lakukan, saudara. Amin. Jangan keraskan. Kenapa? Karena hati yang keras, saya mau sampaikan hari ini supaya saudara tahu dan paham. Ya, hati yang keras adalah jalan menuju kebinasaan. Anda pasti binasa, saudara. Kalau terus mengeraskan hati, buktinya istri Lot binasa, betul? Dan dalam kisah perjalanan panjang yang binasa siapa? Berkali-kali dia melihat mujizat, berkali-kali ditegur oleh Bapak Yahweh. Akhirnya binasa. Oleh karena apa? Keras hati. Siapa namanya? Firaun. Ujung-ujungnya Bapak Yahweh sendiri yang keraskan hati. Nah jangan sampai kita dikeraskan oleh Bapak Yahweh dan akhirnya Anda binasa. Ya. Hati yang keras adalah pintu menuju penolakan. Penolakan terhadap apa? Keselamatan. Ini percuma Anda terus masuk gereja, ibadah, tapi ada penolakan terhadap suara kebenaran dan tidak mau berubah. Anda tetap neraka, saudara. Ya, tidak ada keselamatan di dalamnya. Ini yang harus kita pahami. Ya, jangan hanya sekedar jadi orang Kristen, jangan hanya sekedar jadi orang Nasrani di KTP saudara Kristen. Ya kan? Tapi tidak mau diubah, tidak mau dibentuk. Yang ada kehilangan keselamatan. Paham ya? Dan hati yang keras adalah sikap yang membuat seseorang buta. Ya, menjadi buta padahal dia tahu itu ibarat jurang, tapi karena memang sudah dibutakan, maka dia tipu terus. Iya kan? Haleluya.
Jadi hari ini saudara Bapak Ibu yang terkasih, firman Elohim berbicara untuk kita. Ya, suara kebenaran disampaikan. Pertanyaannya, ya, apakah kita akan membuka hati atau akan tetap mengeraskan hati? Ya, silakan jawab dalam hati. Dan malaikat tahu, nggak ada yang tersembunyi. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Karena Bapak Yahweh melihat ya, nggak usah saudara berkata kepada saya mau, komitmen aja. Ya, itu aja pertanyaannya simpel. Ya, kita akan membuka hati atau tetap mengeraskan hati? Apakah kita akan tunduk atau akan tetap melawan? Nah, saudara silakan jawab dalam hati. Ya, tapi sebagai gembala saya hanya ingatkan kembali bahwa kesempatan itu tidak akan selalu datang dua kali. Kita tidak tahu ke depan. Betul? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Selagi masih ada kesempatan, jangan keraskan hati. Ya, kita nggak tahu kematian, musibah ke depan, kita nggak tahu. Kalau terus mengeraskan hati lalu datang maut, selesai. Kan begitu saudara. Ya, jadi hari ini adalah panggilan. Amin. Hari ini adalah peringatan. Bahkan hari ini adalah saatnya untuk kita bertobat. Amin. Haleluya. Bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah gambaran hati yang keras. Ya, sekali lagi, bagian yang kedua adalah gambaran hati yang keras. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat dengan jelas apa yang dimaksud dengan hati yang keras. Ya, firman hari ini berkata, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Nah, hati yang keras adalah hati yang menolak kebenaran. Ya, di mana dia mendengar firman, di mana dia tahu apa yang benar, tetapi dia berkata dalam hatinya, aku tidak mau tunduk. Inilah sikap yang melawan Bapa Yahweh. Ya kan? Ya, saudara bisa nilai diri sendiri dan bisa menilai orang lain. Terlebih kita dalam lingkungan jemaat sendiri. Ya. Jadi hati yang keras adalah hati yang tetap buta rohani. Ya, secara logika mata jasmaninya melihat. Ya, telinga jasmaninya mendengar, akan tetapi mata rohaninya tetap tertutup. Ya, maka dia tidak bisa melihat terang Bapa Yahweh. Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kedegilan. Tahu kedegilan? Kakaknya keras hati. Ya kan? Kadang-kadang kita sering ngomong gitu kan, memang sudah degil. Itu saudara. Ya. Jadi hati yang keras adalah hati yang mengulang kesalahan. Maksudnya? Ya, hati yang keras adalah hati yang mengulang kesalahan. Ya, saya katakan tadi di awal, contohnya seperti Firaun. Ya, dia mengulang kesalahan. Kenapa? Karena dia berkali-kali melihat kuasa Bapa Yahweh. Ya, dia melihat kuasa Bapa Yahweh dan berkali-kali ditegur. Tetapi Firaun terus melawan. Hanya setegalam dia tunduk. Lalu muncul kedegilan hatinya, dia lawan lagi Bapa Yahweh. Itulah Firaun, saudara. Dan Firaun lebih memilih kehancuran daripada bertobat. Nah, jangan-jangan jemaat kita ini lebih memilih kehancuran daripada untuk bertobat, daripada untuk diselamatkan. Saya nggak ngerti itu. Karena masih keinginan dunia itu masih melekat dalam dirinya. Betul? Keinginan dunia masih melekat. Sedangkan firman Elohim katakan, keinginan dunia, keinginan daging sama kan? Betul enggak? Dunia kan berbicara daging.
Daging berbicara dunia, bertentangan, berlawanan dengan keinginan roh, bertentangan, berlawanan dengan kehendak Bapa Yahweh. Kalau kita terus masih melekat pada dunia, berarti memang Anda pengen dibinasakan. Hati-hati saudara. Ya, haleluya. Haleluya. Pertanyaan kembali. Apakah saudara mau mengikuti jejak Firaun? Jawab saja dalam hati. Malaikat tahu. Gak usah di depan saya. Ya. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, hati yang keras adalah hati yang tidak mau bertobat. Bayangkan dari zaman ayunan sampai kepada zaman kita kenal nama kudus Bapa Yahweh, lalu gak bertobat, ngeri saudara. Maka jangan heran Hosea 4 katakan umatku dibinasakan karena tidak berpengetahuan. Sebenarnya bukan tidak berpengetahuannya, inilah karena hati yang keras. Kalau saya mau bilang gitu loh, menurut opini saya. Karena kalau dinyatakan pengetahuan, tahu kebenaran, betul nggak saudara? Tahu itu jahat, tapi kenapa dia lakukan? Betul nggak? Ya. Haleluya. Ya. Jadi hati yang keras itu memang gak mau bertobat, sudah ngeri. Ya, mau seperti apa firman menegur, mau seperti apa Roh Kudus berbicara. Berapa kali ada suara, ya kan? Mental. Ya kan? Tetapi ya itu karena hati yang keras, hati yang menolak, selalu saja berkata ya kan? Atau berbicara nanti aja, nena, itu, ya kan? Padahal firman Tuhan katakan hari ini, bukan besok, bukan nanti, saudara. Ya, jadi hati yang keras memang sangat-sangat berbahaya, saudara. Makanya setiap kali ibadah sudah diingatkan terus, setiap kali ibadah. Ya, dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar, yaitu. Haleluya. Jaga hati. Jangan hatimu menjadi keras, menjadi batu, saudara. Haleluya. Karena berbahaya sekali, saudara. Karena di mana ia bisa membuat seseorang itu buta terhadap keselamatan. Ya. Bahkan hati yang keras membuat seseorang tidak peka terhadap suara kebenaran. Mau Roh Kudus berbicara, Bapa Yahweh berbicara pun, kalau hati yang keras tetap dia nggak dengar. Betul nggak? Ya. Hati yang keras membuat seseorang menutup pintu berkat. Mungkin Anda melihat, oh mereka kok tetap diberkati. Saya sudah pernah sering berkatakan, kita berada di satu atap yang sama. Ya, ada matahari menyinari. Betul? Berarti kan berkat, sama-sama terima berkat terang. Ada hujan yang sama-sama kita terima. Ya, tapi itu belum tentu. Jadi nggak usah ada iri hati. Ya, tapi sekali kelak mereka jatuh, selesai. Kan begitu, saudara. Ya, haleluya. Orang gak punya agama pun ateis diberkati kok. Betul? Iya kan? Lihatlah orang-orang kita di sini. Gak bertuhan tetap diberkati, kaya raya. Ya. Tapi yang saya mau katakan bukan itu. Kemarin saya singkatkan di Safua. Apa gunanya kita memperoleh seantero dunia kalau kehilangan nyawa? Safua berbicara panen. Dan nanti kita akan panen di tata putih. Dan disitulah akan dipertanggungjawabkan segala perbuatan kita di bumi, betul? Bahkan yang paling penting, adakah nama kita tercatat dalam kitab kehidupan? Ya memang awal baptis ada. Tapi kalau dalam kehidupan sepanjang dalam menanti rapture, kehidupan kita nggak benar, apa nggak dihapus tuh? Iya kan? Dihapus. Ya, berdoalah supaya nama kita tetap tercatat dalam kitab kehidupan, amin.
Iya. Haleluya. Dan akhirnya saudara, hati yang keraslah yang membawa kita kepada penghakiman. Itulah tata hati. Ya, karena itu firman datang dengan penuh ketegasan, saudara. Dia sampaikan kepada kita semua hari ini, baik yang menonton YouTube ini, jangan keraskan hati. Jangan menunda-nunda waktu. Jangan pernah menolak. Ya, jangan pernah menutup diri, amen. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa hati yang keras adalah menuju jalan kebinasaan. Saudara mau pilih, mau selamat atau binasa? Karena saya sudah kasih juga kan poin tentang jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Bapak Yahweh tidak otoriter, makanya kan diberikan pilihan, betul nggak? Ya, saya pun tidak memaksa saudara. Saudara mau pilih jalan yang lebar, ya terserah. Tapi firman katakan pilih jalan yang sempit. Mampu nggak saudara itu ya? Tapi ternyata kalau saya perhatikan banyak yang tidak mampu. Hanya sedikit orang yang mampu mengikuti jalan yang sempit. Iya kan? Banyak orang lebih memilih jalan yang lebar, termasuk orang-orang kaya. Ya, firman katakan masih lebih mudah untuk masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya. Orang kaya bukan gak mungkin masuk, bisa saja, tapi sulit. Karena apa? Ya karena dia juga mengandalkan kekayaan. Dia gak peduli Tuhan, dia gak peduli agama. Inilah yang dikejar orang hari-hari ini, betul? Ngeri sudah. Ya, haleluya. Pilihan ada di tangan saudara. Dan hari ini adalah pilihan. Yang ketiga, bahaya hati yang keras. Ya, saya sudah singgung di awal tentang bahaya. Ya, jadi pertanyaannya, apa akibat dari hati yang keras? Apa akibat dari hati yang keras? Ya, nah firman hari ini jelas. Ya, saya ulangi lagi, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Akan tetapi jika seseorang tetap mengeraskan hati, maka akan ada bahaya besar yang menanti dan bahkan tidak bisa dihindari sama sekali. Kembali lagi pertanyaan, bahaya apakah itu? Ya, bahaya apakah itu? Saudara, saya mau sampaikan, hati yang keras membuat seseorang tidak lagi peka terhadap suara Roh Kudus. Betul? Makanya Shavuot pun diabaikan. Sekalipun Shavuot itu adalah panen, apa namanya? Di mana pada saat bangsa Yahudi merayakan Shavuot, disitulah Roh Kudus dicurahkan. Saya sudah jelaskan kemarin. Jadi istilah Pentakosta itu bukan istilah Torah, itu adalah dari Yunani. Ya, tapi karena memenuhi janji Bapa Yahweh, aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian, maka aku akan pergi kepada Bapa dan akan meminta penolong yang lain untuk menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman, yaitu Roh Kudus. Maka pada saat perayaan Shavuot, maka janji yang disampaikan oleh Yesua tergenapi lewat perayaan Shavuot. Disitulah Roh Kudus dicurahkan pada jam 9 pagi di loteng Yerusalem. Ya, haleluya. Ya, sekalipun seharusnya hari ini, ya, karena memang saya sudah kejelaskan kemarin, kita ada kesalahan memang di 6 sifan, kita mengikuti Israel. Tapi kalau kita baca kembali menyelidiki firman, ada kesalahan di situ. Ya, memang yang namanya Israel juga masih manusia. Inilah cara kerja setan. Mulai dari awal aja setan sudah membuat orang Kristen bingung. Bahkan saudara sudah lihat bahwa Alkitab aja banyak kesalahan terjadi. Ya, umur panjang tahun depan masih ada waktu, kita perbaiki kembali. Ya, kalau mengikuti Omer dari setelah kebangkitan, bukan dari Pesak. Ya, karena kebangkitan barulah terjadi panen raya. Ya kan? Bikurim, buah sulung. Baru dalam perjalanannya sampai kepada itu disebut Omer 1 sampai Omer 49 dan genap ke 50. Nah, itulah ya penggenapannya, saudara. Jadi kalau dilihat dari 7 minggu,
itu nanti mulai dari nanti malam sampai besok Minggu. Ya, haleluya. Cuman kita masih mengikuti kalender yang ada, saudara. Ya, tapi tidak masalah, sudah dijelaskan kemarin. Pada intinya hati kita yang sungguh-sungguh. Haleluya. Oke, kembali lagi saudara. Nah itu tadi, ya saya sudah sampaikan bahwa hati yang keras membuat seseorang tidak peka lagi terhadap Roh Kudus. Hati-hati saudara. Roh Kudus ini lemah lembut. Itu rohnya Bapa Yahweh. Nah saudara abaikan, ya kan? Saudara abaikan. Roh Kudus itu tegur, tapi saudara abaikan. Hati-hati. Ya, haleluya. Nah, keras hati ia dengan firman. Rajin ibadah Sabat, tapi nggak tersentuh. Iya kan? Nggak tersentuh sama sekali. Ya, bahkan keras hati tahu akan kebenaran, tetapi nggak bergerak sama sekali. Kita udah berapi-api dari atas mimbar sampaikan tentang kebenaran, nggak tergerak sama sekali. Ya, kita mau bilang akhir zaman, kita mau bilang virus, kita mau bilang bangun kampung aman, kita mau bilang persiapan, mentah saudara, nggak ada kegerakan sama sekali, nggak ada. Ini memang bebal, degil, ngeri saudara ya, haleluya. Ya, ia menjadi seperti batu yang memang nggak bisa ditembus kecuali dipangkung amat-amat. Ya kan, pangkung pakai matu yang besar, baru hancur kali batunya. Ngeri saudara. Ya, tapi kalau dia mau membuka hati sekeras apapun, pasti bolong. Ya kan, coba kalau di air menetes terus bolong batunya. Asalkan dia mau buka hati, nggak tutup hati terus. Nggak ada yang nggak bisa, betul? Hati jadi keras karena kita menutup hati. Itu intinya saudara. Nah inilah yang saya katakan tadi. Inilah bahaya yang pertama. Hati yang keras menutup telinga Tuhan, sekalipun dia mendengar. Ya, haleluya. Hati yang keras juga menutup pintu berkat Bapa Yahweh, di mana firman yang seharusnya membawa kehidupan tidak lagi bisa masuk. Saya sering katakan berkat bukan hanya berbicara tentang uang, tidak. Ya, tetapi kehidupan. Ya, janji yang seharusnya menjadi milik kita miliki saudara, tetapi nggak kita terima. Ya, ya itu saudara. Kan sudah ada contoh dalam kitab suci di mana ketika malaikat sudah datang memberikan berkat, karena manusianya seperti itu, akhirnya pulang lagi bawa lagi berkatnya. Ya, haleluya. Berkat yang seharusnya mengalir itu terhenti saudara. Ya, haleluya. Semua ini terjadi karena hati yang menolak untuk tunduk dan taat saudara. Hati-hati. Ya, kemudian bahaya berikutnya. Bahaya berikutnya adalah hati yang keras menjerumuskan pada penghakiman. Ya, nah saudara lihat bangsa Israel saudara. Kita flashback kembali kepada perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Ya, bangsa Israel mendengar suara kebenaran Bapa Yahweh, betul? Mereka dituntun langsung, dibimbing langsung oleh tiang awan, tiang api. Ya, bahkan bangsa Israel melihat kuasa dari Bapa Yahweh yang sungguh luar biasa. Tapi saudara lihat perjalanan mereka, apa yang terjadi. Mereka tetap bersungut-sungut. Bukankah kita sama seperti Israel? Sudah melihat berkat Bapa Yahweh, sudah melihat kuasanya, toh masih bersungut-sungut, toh masih merasa kurang, toh masih banyak lain-lainnya. Ya, akibatnya apa saudara? Bangsa Israel tidak masuk ke tanah perjanjian. Jangan sampai saudara dan saya itu nggak rapture, nggak masuk ke dalam kerajaan sempurna. Ya, karena kedegilan hati kita saudara. Ya,
Bangsa Israel binasa di padang gurun. Haleluya. Nah, itu adalah contoh nyata bahwa hati yang keras membawa kepada kebinasaan. Bahkan hati yang keras juga membuat seseorang buta terhadap tanda-tanda zaman. Nah, ini yang saya sudah singgung tadi. Ya kan? Semakin kita poda, semakin nyuruh haya, ya kan? Nada terpoda, saudara. Makin laboh, makin menunjang. Iya kan? Haleluya. Gak ngerti juga, saudara. Semakin kita sampaikan kebenaran tentang akhir zaman, wow, semakin menggila jadinya, saudara. Ya. Dari pandangan matanya ia melihat memang dunia berubah. Tahu dunia berubah. Tahu nubuat sementara digenapi. Tapi dia tidak peduli. Masa bodoh timpu ketimpuan. Ya kan? Timpuan. Tapi konsekuensinya jelas, saya sudah ingatkan. Tanggung jawab. Ya. Ngeri, saudara. Ini kan jelas bahwa ia tidak siap menyambut kedatangan Bapa Yahweh. Gak siap. Jangan bilang siap. Gak siap. Ya. Kenapa? Karena buta. Karena hatinya sudah tertutup, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, inilah bahaya yang nyata, di mana hati yang keras bukan hanya masalah kecil, akan tetapi masalah yang menentukan hidup dan mati. Itu pilihan. Saudara mau pilih hidup kekal atau mati kekal? Ya, hati yang keras bisa membuat seseorang kehilangan keselamatan. Bahkan hati yang keras bisa membuat seseorang terpisah dari Bapa Yahweh untuk selama-lamanya. Ngeri gak, saudara? Maka dari itu, suara kebenaran hari ini, firman Elohim datang dengan teguran untuk kita semua, amin. Bahkan juga yang menyaksikan YouTube ini, ya, jangan keraskan hati, amin. Ya, jangan biarkan kedegilan menutup jalan keselamatan. Tidak usah degil, saudara. Ya, jangan biarkan kebanggaan menghancurkan hidupmu. Oh, bangga kerja boleh. Oh, bangga bangun rumah. Oh, bangga beli ini, beli itu. Jangan, saudara. Ya, ingat apa gunanya kita memiliki seantero dunia ini kalau kita kehilangan nyawa. Jadi jangan biarkan hati yang keras menjerumuskan saudara dan saya ke dalam kebinasaan. Amin. Haleluya. Ya, jadi hari ini adalah kesempatan. Hari ini adalah panggilan di mana saudara dan saya ditegur oleh kebenaran firman untuk tidak mengeraskan hati, karena bahaya hati yang keras adalah kebinasaan yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya. Paham ya? Kita masuk ke dalam bagian yang keempat. Bagian yang keempat, panggilan untuk jemaat. Ya, jadi fokus untuk kepada jemaat dan yang mungkin ya yang menyaksikan YouTube ini. Ya, jadi setelah kita melihat bahaya hati yang keras, sekarang tibalah saatnya untuk saudara mendengarkan panggilan Bapa Yahweh. Ya, untuk kehidupan saudara, agar supaya kita betul-betul memahami. Ya, nah firman hari ini sekali lagi menegaskan, ya, di mana jika kita mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Maka hari ini adalah panggilan. Hari ini adalah kesempatan, dan ingat, kembali saya katakan bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Ya. Jadi hari ini adalah suara kebenaran Bapa Yahweh yang memanggil kita untuk bangkit dari kedegilan. Ya, dan mari berjalanlah di dalam ketaatan. Ya, saya ya sudah lama ya, hampir setengah tahun. Ya,
saya menyuarakan kebenaran. Karena memang inilah syarat mutlak untuk kita bisa masuk, untuk kita bisa rapture. Kalau nggak tak, gimana kita mau rapture, saudara? Ya, jadi jemaat dipanggil untuk tidak ikut arus dunia, amin. Jangan ikut arus, jangan lunak kepangan. Kan kita sudah paham betul di mana dunia penuh dengan kesenangan yang menipu, betul nggak, saudara? Ya, dunia ini hanyalah tipu-tipu. Ya, haleluya. Penuh dengan kompromi. Ya, penuh dengan sistem anti Hamasiah. Kita tahu itu. Maka dari itu, ya, saudara dipanggil untuk keluar dari arus. Ya, saudara dan saya dipanggil untuk keluar dari arus. Jangan ikut dunia. Jangan ikut-ikutan dosa. Jangan ikut-ikutan kebiasaan yang menyesatkan. Ya kan? Ya, bahasa kampung kita kan jangan lunak kepangan, saudara. Ya, berdiri teguh. Berdiri di atas kebenaran. Terserah orang mau bilang kita apa. Jangan kompromi. Amin. Kemudian jemaat dipanggil untuk mengikuti Yeshua dengan setia. Ya, mengikuti Yeshua bukan sekedar mengaku percaya. Karena sering saya sampaikan bahwa setan pun percaya. Ya, bukan hanya sekedar percaya tapi melakukan. Ya, menyangkal diri, memikul salib, bahkan taat kepada Torah. Ya, saya sampaikan Torah itu relevan dan sifatnya kekal, saya sampaikan kemarin. Ya, haleluya. Nah, Torah juga harus disertai dengan Roh Kudus untuk menuntun kita. Torah itu mengarahkan. Roh Kudus yang menuntun supaya kita betul-betul. Dan Torah itu adalah merupakan pagar pelindungan. Nah, coba lihat Torah. Sudah tidak ada Torah, melupakan Torah, mengabaikan Torah. Tidak ada lagi pagar. Akhirnya apa? Berantakan kan? Karena sudah tidak ada hukum yang mengatur, betul? Karena tidak ada hukum yang mengatur, makanya manusia berbuat seenaknya, sesuka hati. Nak selingkuh-selingkuh, nak ngolet-ngolet, nak narkoba-narkoba. Ya kan? Karena tidak ada hukum lagi yang mengatur. Karena sudah mengabaikan, katanya sudah Torah sudah tidak berlaku. Inilah yang tidak memahami kebenaran. Itu jelas, silakan nonton di YouTube. Dalam khotbah yang kemarin. Haleluya. Taat kepada Torah itu lengkap dari hukum 1 sampai ke 10. Jangan bilang di zaman kasih karunia Yesus hanya menjadi menjadi dua hukum. Saya sudah jelaskan juga kemarin, betul? Hukum yang pertama apa? Kasihlah Elohim. Hukum yang kedua kasihlah sesamamu. Hukum yang pertama menjaga hukum yang pertama sampai hukum yang ke-4. Kasihlah sesama hukum yang keberapa? 5 sampai 10. Jelas sekali, saudara. Karena Yesus berkata 1 iota tidak meniadakan hukum Torah. Ya, orang yang menolak Torah tidak ada keselamatan. Itu jelas, kemarin saya sudah khotbahkan. Jelas sekali. Ya, silakan nonton di YouTube. Ya, makanya jangan menoleh ke belakang. Ya, tetap setia. Orang yang setia nggak lagi toleh ke belakang. Itu masih setengah hati, nggak taat itu. Jangan bilang Anda taat kalau masih noleh-noleh ke belakang. Ya, istilah kan demikian. Ya, jadi saudara, sekali lagi kita dipanggil, kita harus maju terus dalam kesetiaan dan ketaatan. Amin. Kemudian berikutnya, jemaat dipanggil untuk berjaga-jaga dan bersiap. Panggilan ini bukan untuk nyuruh kita santai-santai. Ya, bukan nyuruh kita untuk menunda-nunda. Ya, akan tetapi untuk hidup di dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam doa, hidup di dalam ketaatan. Karena Yesus segera datang. Nggak lama lagi waktunya, nggak nyampe 2030. Hitung waktu dari sekarang, saudara. Ya, ingat baik, saya sudah katakan tadi, tidak ada pilihan lain, saudara. Hanya ada 2 jalan, lebar dan sempit. Amin. Hanya ada 2 jalan, setia atau binasa. Saudara mau pilih mana? Mau pilih setia atau binasa? Pilihan, saudara. Mau pilih lebar atau sempit? Pilihan juga. Ya,
Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, panggilan ini bukan hanya sekedar ajakan, akan tetapi sebuah alarm rohani. Bahkan juga adalah merupakan suara kebenaran Bapa Yahweh yang berkata, bangkitlah. Ya, jangan terus mengeraskan hati. Jangan tertidur rohani. Jangan tertidur dalam dosa. Dan jangan tertinggal. Yesus segera datang. Haleluya. Firman ini menuntut kesetiaan penuh, saudara. Amin. Ingat istri Lot, dia nggak berbuat dosa besar loh, cuman karena nggak taat, dibilang jangan noleh, karena kerampaknya. Selesai kan? Betul? Tidak ada ruang untuk setengah hati, tidak ada ruang untuk setengah taat, saudara. Bahkan tidak ada ruang untuk kompromi. Ya, maka sebagai gembala saya ingatkan, bangkit, saudara. Ya, bertobat, buka hati. Karena hari ini adalah panggilan. Inilah kesempatan kita, nggak tahu hari esok. Ya, hari ini adalah suara kebenaran Bapa Yahweh yang berbicara. Amin. Yang kelima, kalau tadi panggilan, sekarang mari kita aplikasikan kebenaran yang kita sudah dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jadi setelah kita mendengar panggilan Bapa Yahweh, sekarang tibalah waktunya untuk melangkah. Ya, melangkah dalam tindakan nyata. Amin. Iman tanpa perbuatan mati. Anda tahu itu. Nah, itu kembali lagi di awal, tahu sebenarnya. Tapi kenapa Anda nggak berbuat? Karena itu. Karena keinginan daging lebih kuat. Dulu pernah saya katakan kan? Ya, hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus di atas, keinginan di bawah. Jangan keinginan daging mau keinginan Roh. Gak bisa, saudara. Maka dari itu sudah bertentangan. Daging selalu menang, padahal daging penuh dengan dosa. Roh Kudus terus diabaikan. Padahal yang menunggu Yesus cuma di bumi cuma 3,5 tahun. Yang ada dengan kita sampai Maranatha selama-lamanya, sampai waktunya tiba, itu Roh Kudus. Itu rohnya Yahweh, Bapa Yahweh. Jadi yang paling berperan penting itu rohnya Bapa Yahweh. Nah, kok Anda abaikan ketika ditegur? Kan begitu. Makanya firman katakan, Anda boleh menghujat Tuhan, menghujat Yesus. Tapi firman katakan jangan sampai menghujat Roh, tidak diampuni. Paham? Iya. Nah, terus abaikan, saudara, abaikan teguran daripada Roh Kudus, peringatan daripada Roh Kudus, binasa. Apalagi Anda sampai menghujat Roh Kudus, mulin tampukang berdoa, kepala di bawah, kaki di atas, nggak bakalan diampuni. Betul? Ngeri, saudara. Ya, haleluya. Ingat, firman bukan hanya untuk didengar, ya, bukan hanya untuk dihafal, ya. Kayak anak sekolah minggu, ada ayat hafalan, bukan cuma itu, saudara. Ya, akan tetapi firman itu untuk dihidupi. Alkitab itu buku. Anda baca tidak dihidupi, itu sama dengan buku biasa. Anda bakar pun nggak masalah. Makanya setan tidak takut dengan Alkitab. Ada setan pakai Alkitab, emangnya setan mau lari pakai Alkitab? Ada setan pakai salib, emangnya setan takut dengan salib? Yang parahnya lagi, mati di atas kepala taruh Alkitab. Selama hidup gak pernah baca Alkitab, mati taruh Alkitab. Bodoh gak tuh? Iya kan? Pakai kalung salib lagi besar-besar. Ngeri gak tuh? Haleluya. Ya, paham ya? Haleluya. Luar biasa, sudah. Kebenaran hari ini luar biasa. Ya, saya berdoa dalam ini. Ya, ini Jumat tersinggung kan? Bodo amat, kan begitu. Memang harus disampaikan, makanan keras kan? Ya seperti itu. Ya,
Haleluya. Memang harus sampaikan saudara. Ini sudah yang terakhir. Yang lain saya nggak peduli, dah terserah lah. Karena kan keselamatan masing-masing saudara. Saya sampaikan karena saya mengasihi. Saya bukan gembala yang lain yang membiarkan saudara, yang membohongkan saudara. Iya kan? Yang membiarkan saudara, tidak saudara. Ya. Amin saudara. Harus dikasih tahu. Demikian pun saya, kalaupun salah ya Anda tegur, tapi betul-betul Anda menemukan kesalahan, jangan selalu juga. Kan begitu. Ya. Jadi saya ingatkan lagi bahwa firman bukan untuk didengar, bukan untuk dihafal, tapi untuk dihidupi dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, karena itu mari kita lihat apa yang harus kita lakukan agar hati kita tidak menjadi keras. Amin. Jadi yang pertama, bukalah hati setiap kali membaca kitab suci. Nah, kalau sudah pernah jarang kita buka, dimulai sekarang bertobat. Kan begitu, saudara. Ya, jangan membaca hanya dengan pikiran, akan tetapi dengan kerendahan hati. Ya, ada satu konten kreator ya di Manado yang terkenal sekarang, tapi dia juga lagi dapat masalah. Oleh karena itulah orang kalau sudah diangkat derajatnya lupa daratan kadang-kadang. Ya kan, siapa namanya? Kok jadi lupa saya. Ya, jadi neneknya, dia masih punya nenek, itu yang rutin membaca kitab suci. Bahkan sudah masuk ke 2 kali. Saya jujur seumur hidup memang baru 1 kali, Kejadian sampai Wahyu selesai. Kalaupun ku baca hanya menggali ayat-ayat yang perlu kita menyampaikan kebenaran. Ya, haleluya. Luar biasa saudara. Saya tersentuh dengan orang tua yang demikian. Padahal udah nenek-nenek, tapi dia masih senang untuk membaca kitab suci saudara. Ya, haleluya. Jadi mari saudara, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah untuk menjadikan kita, untuk kita supaya tetap berpegang kepada kebenaran. Ya, haleluya. Jadi kita membaca dengan sikap hati yang memiliki kerendahan hati tentunya, dan biarkan setiap kata itu menembus hati. Ya, dan biarkan setiap teguran itu mengubah hidup saudara dan saya. Dan jangan hanya menjadi pendengar ketika kita ada dalam suatu ibadah, ketika ya contohnya saya dalam berkhotbah gitu loh. Ya, kan selalu kadang-kadang kita berdoa, jangan hanya jadi pendengar tapi menjadi pelaku. Jadilah pelaku firman. Amin. Yang kedua, berdoalah dengan kerendahan hati. Ya, mintalah kepada Bapa Yahweh. Kalau saudara memang masih degil, masih keras hati, berdoa, Bapa Yahweh, tolonglah saya ini degil benar nih. Ya kan, tolonglah lunakkan hati saya. Kan begitu saudara. Ya, haleluya. Berdoa, minta Bapa Yahweh, Bapa bentuk aku sesuai dengan kehendakmu, sama kayak pujian tadi. Ya, haleluya. Doa yang sungguh-sungguh akan membuat hati yang keras menjadi lembut. Percaya deh. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh mau berubah, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus, asalkan kita membuka hati sekeras apapun akan menjadi lembut. Amin. Haleluya. Yang ketiga, hidupi firman. Jangan cuma jadi ayat hafalan. Ya, jangan cuma jadi ayat hafalan, jangan cuma tahu firman, tapi hidupi firman saudara. Ya, dalam keseharian kita hidupi. Ya, jangan hanya percaya di mulut. Jangan akan tetapi tunjukkanlah dalam tindakan nyata, saudara. Jika firman berkata jangan berdosa, ya jangan berdusta. Ada hukumnya enggak? Ada kan di Taurat 10 hukum. Hiduplah dalam kejujuran, amin. Hari-hari ini terlalu banyak kebohongan. Suami istri, makanya banyak pelakor hari-hari ini, banyak pembinor hari-hari. Kenapa nggak jujur? Semua menyalakan HP, tidak selingkuh, nggak perlu ada HP. Banyak juga yang selingkuh nggak pakai HP. Betul nggak?
Jujurlah dalam berumah tangga suami istri, jujur. Jangan ada yang tersembunyi. Amin. Jangan biarkan setan masuk di tengah-tengah untuk menghancurkan rumah tangga kita. Ya, makanya yang paling penting jujur, jangan dusta. Amin. Makanya kadang-kadang saya selalu ingatkan ini. Jangan Anda sudah jadi penyembah Bapa Yahweh, nama yang kudus, nama yang benar, kita sudah dikucilkan, lalu hidup Anda tidak berbuah di luar sana, jadi batu sandungan karena hidup yang ngampuk ke ngampuk, ngeri sudah. Ini kan bikin malu. Betul tak saudara? Bikin malu. Dusta jalan terus. Padahal setiap sahabat dibacakan. Jangan berdusta, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini bini pangan, laki pangan. Ya kan? Jangan mengingini barang pangan. Ngeri saudara. Kan ada itu. Kan tadi kita sudah bacakan. Ya. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Jika firman berkata jangan serakahnya, jangan serakah, cukupkanlah apa yang ada padamu. Amin. Saudara mau menyaingi Soapin atau Bakur? Jadi serakah jadinya saudara. Inilah yang saya katakan dulunya, bahwa Tuhan berkati saya. Saya akan semakin rajin beribadah, tidak diberkati. Labuan, apa ya kisah? Kan pengapo jadinya. Ya, makin serakah. Ngeri saudara. Ya, ngeri hari-hari saya lihat jemaat model macam itu. Kalau ada, nggak tahu lah satu dua. Ya, hiduplah dalam kesederhanaan, amin. Orang kaya aja, lihatlah di Nangakayan, mereka hidup dalam kesederhanaan. Gak menunjukkan mereka kaya. Nah kita aneh lagi dari orang kaya dari mereka. Yang saya takutkan kalau nggak jadi kaya, takutnya gila saudara. Betul? Takutnya gila. Ya. Hiduplah dalam kesederhanaan. Kemudian jika firman berkata kasihilah sesamamu, ya ayo dong. Mengasihi, tunjukkan kasih dalam perbuatan yang nyata juga. Kasih kaudai, mulut kona kasih kaudai. Haleluya. Haleluya. Ya, tindakan nyata apa? Haleluya. Jika firman berkata jangan jadi pelakor, ya jangan. Ya, jangan jadi pembinor, ya jangan. Hiduplah dengan pasanganmu dengan kesetiaan, amin. Ya, setia. Kalau belum mampu setia, jangan dulu menikah. Haleluya. Saya harus ingatkan ini terus. Ini sudah menjadi nomor 1 tren terkenal, populer di Nangakayan. Perselingkuhan. Ngambil laki pangan, bini pangan. Enggak Cina, Melayu, Dayak sama. Fakta, saya ngomong apa? Bahkan ada sampai heboh di media sosial, ketik. Ya kan? Yang punya Facebook bahkan diinformasi melalui pun heboh. Kan ngeri hari-hari ini. Setan bekerja dengan luar biasa. Keempat, bertobat segera ketika ditegur, amin. Ya, jangan tunda, saudara. Jangan selalu bilang nanti. Ya, jangan awok ke awok, ah ke ah. Ya, atau justru malah marah ke saya. Iya kan? Saya tegur karena kasihan, sayang. Karena saya juga sebagai seorang gembala, wajar. Kalau saudara gembala lain ya punya gembala lain ya bodo amat. Tapi kan karena nggak tega juga saya, karena yang lain juga mantan jemaat, saya tegur sebisa saya. Tapi kalau enggak ya sudah, terserah. Kan begitu, saudara. Iya kan?
Haleluya. Saudara sudah tahu firman bukan? Kan ada firman yang berkata lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang gimana? Saudara mau pilih? Mau ditegur secara langsung atau? Jadi jangan keraskan hati, tetapi biarkan Bapa Yahweh membentuk kita menjadi bejana yang indah di tangannya. Amin. Karena ada pujian berkata, bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Amin. Haleluya. Oke, yang keenam, yang terakhir merupakan kesimpulan, ya. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman tentang hati yang keras, mari kita menutup dengan kesimpulan, ya, di mana firman Bapa Yahweh berkata hari ini, jika kamu mendengar suaranya jangan keraskan hatimu, ya. Jadi sangat jelas sekali bahwa hati yang keras adalah hati yang mendengar kebenaran namun tetap buta, ya. Hati yang keras adalah hati yang menolak terang, menolak teguran, menolak kasih Bapa Yahweh. Dan hati yang keras justru hanya membawa saudara kepada kebinasaan, ya. Akan tetapi hari ini Bapa Yahweh memberikan kesempatan. Hari ini suaranya masih terdengar lewat suara kebenaran hari ini. Pintu pertobatan masih terbuka, jangan tunda-tunda. Amin. Haleluya. Jangan tunda-tunda lagi saudara. Jangan menolak, jangan menutup hati, karena kesempatan tidak selalu datang dua kali. Amin. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, inilah pilihan. Saudara dan saya harus memilih, ada dua jalan. Jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan, atau jalan yang sempit menuju kepada kehidupan yang kekal. Bahkan ada dua sikap hati. Hati yang keras, ya, yang tetap menolak, atau hati yang lembut yang tentunya taat. Ya, haleluya. Pilihan ada di tangan saudara. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan keraskan hatimu. Bukalah hati, biarkan firman itu masuk, biarkan Roh Kudus bekerja. Jangan menolak, ya, karena hati yang lembut yang akan menerima janji keselamatan. Hanya hati yang taat yang akan masuk ke dalam kerajaannya. Jangan keraskan hatimu, tetapi serahkanlah hatimu kepada Bapa Yahweh hari ini, ya. Dan sebagai penutup khotbah, ingatlah saudara Bapak Ibu yang terkasih, kesempatan apa? Tidak selalu datang dua. Kadang-kadang kita diberikan hanya satu kali, tapi kita ini sudah berkali-kali. Jadi hati-hati saudara, mungkin tidak ada lagi kesempatan. Nah, itu yang harus kita jaga maksudnya, ya. Haleluya. Seperti pintu Batra yang tertutup di zaman Nuh. Paham ya? Tidak perlu saya jelaskan. Akan seperti itulah pintu keselamatan yang akan tertutup di zaman akhir. Dan demikian juga dengan kesempatan ini akan segera berakhir. Jadi hari ini adalah waktunya. Hari ini adalah panggilannya. Hari ini adalah suara kebenaran Bapa Yahweh. Karena itu saya sampaikan sekali lagi, jangan keraskan hatimu. Saudara hitunglah nanti di YouTube berapa kali saya sampaikan jangan keraskan hati. Ya, jangan keraskan hatimu. Bukalah hati, bertobatlah, hidupilah firman sebagai tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari bersiaplah untuk menyambut kedatangan Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Maranatha, datanglah Bapa Yahweh. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Amin.